Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Imam Kato. Kali ini kita akan membahas tentang akankah SBY dan Megawati rujuk dan Demokrat meninggalkan Anies Baswedan. Akankah dua mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Megawati Soekarno Putri rujuk? Setelah kurang lebih 20 tahun lamanya mereka memiliki hubungan yang kurang baik dikarenakan persoalan atau perbedaan pandangan dalam politik. Pertanyaan akankah rujuknya SBY dan Megawati ini didasarkan pada statement daripada Puan Maharani beberapa hari yang lalu yang menyatakan bahwa nominasi atau nama-nama yang bakal menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo, salah satunya adalah AHY yang merupakan ketua umum Partai Demokrat. Awalnya pernyataan atau statement daripada Puan Maharani ini dianggap sebagai sebuah gimmick, bahkan mungkin juga sebuah sindiran kepada Demokrat, karena kita ketahui sampai saat ini Demokrat belum mendapatkan sebuah kepastian dari koalisi perubahan, khususnya dari Anies Baswedan, terkait siapa wakil yang ia pilih. Bahkan terakhir, Demokrat sudah mengeluarkan sikap kerasnya dengan mengancam akan melakukan evaluasi terhadap dukungannya kepada Anies Baswedan. Kembali kepada statement daripada Puan Maharani yang menyatakan AHY salah satu bakal capres Ganjar Pranowo, pihak Demokrat pada awalnya menganggap ini adalah sebuah sindiran, ini adalah sebuah gimmick biasa dalam politik, sehingga Demokrat meresponnya secara dingin. Namun faktanya PDIP terus mengeluarkan statement dengan membuka peluang kedua partai untuk melakukan komunikasi politik yang bisa saja berujung bergabungnya Demokrat dengan PDIP. Melihat daripada statement atau keseriusan daripada PDIP ini, akhirnya Demokrat mulai melemah dengan mengatakan bahwa mereka juga akan membuka ruang komunikasi dengan PDIP, termasuk daripada uang untuk bekerja sama dalam pilpres yang akan datang. Bahkan kedua partai sudah sepakat untuk menentukan jadwal pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Bila dalam perkembangan ke depannya ternyata Demokrat dan PDIP akhirnya menemukan kesepakatan politik untuk bekerja sama, tentu ini menjadi kabar yang cukup menggembirakan tentunya. Karena dengan bergabungnya Demokrat dan PDIP, otomatis akan membuat hubungan antara SBY dan Megawati kembali mencair dan kembali bekerja sama. Karena seperti kita ketahui, SBY maupun Megawati sudah kurang lebih 20 tahun tidak berkomunikasi dalam konteks kerjasama politik. Bahkan ketika SBY berkuasa, Megawati tidak pernah mau menghadiri acara resmi kenegaraan meskipun diundang oleh pihak istana. Ketidakcocokan antara SBY dan Megawati ini tentu efek daripada masa lalu keduanya yang pernah bekerja sama. Namun dalam perjalanannya, SBY akhirnya memilih jalan sendiri dengan maju dalam Pilpres 2029 dan berhadapan dengan Megawati. Dan inilah yang membuat retaknya hubungan kedua tokoh ini bahkan sampai saat ini. Kembali kepada ajakan atau tawaran daripada PDIP kepada Demokrat untuk bekerja sama dalam koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo. Tentu ajakan ini bila memang serius tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena bagaimanapun selama ini di elit PDIP maupun Demokrat
sudah terlihat perbedaan-perbedaan sikap bahkan saling sindir yang cukup tajam. Bila memang mereka pun akhirnya berkoalisi, tentu tidak dalam konteks menawarkan AHY sebagai wakil daripada Ganjar Pranowo. Memang kalau kita bicara elektabilitasnya, AHY cukup mumpuni dalam elektabilitas sebagai wakil presiden. Namun untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo tentu bukanlah hal mudah karena akan membutuhkan adaptasi dan kesesuaian dan mungkin saja persetujuan di grassroots. Karena seperti kita ketahui selama ini, para pendukung Ganjar yang merupakan loyalis Jokowi sangat-sangat berseberangan dengan Demokrat dan SBY. Dan bila kemudian akhirnya AHY masuk sebagai wakilnya Ganjar Pranowo, tentu hal ini cukup membuat para loyalis bisa saja akan mempertimbangkan dukungannya. Berbeda kalau misalnya Demokrat hanya bergabung mengusung Ganjar Pranowo, tidak meletakkan AHY sebagai wakilnya, mungkin hal itu masih bisa diterima baik di kalangan internal PDIP maupun di kalangan para loyalis pendukung Ganjar. Lalu timbul juga sebuah pertanyaan, apa yang menggerakkan PDIP sehingga muncul wacana keinginan untuk bekerja sama Demokrat? Karena mengingat selama ini sulit membayangkan PDIP dalam Pilpres bekerja sama dengan Demokrat dan PKS. Namun kita melihat pada akhirnya PDIP membuka wacana itu untuk berkoalisi bekerja sama dengan Partai Demokrat. Tentu ada alasan tertentu yang membuat PDIP mengambil sikap ini. Kalau kita melihat perkembangan politik akhir-akhir ini dengan elektabilitas Ganjar Pranowo yang stagnan, bahkan dalam beberapa lembaga survei sangat jelas Ganjar Pranowo sudah mulai ditinggalkan oleh Prabowo Subianto, maka kemungkinan daripada PDIP mengajak Demokrat bergabung bisa saja diartikan PDIP ingin menggemukkan koalisi partai yang mendukung Ganjar Pranowo. Hal ini bisa saja sinyal bahwa PDIP cukup mengetahui peta dan perkembangan politik yang sesungguhnya terjadi. Sehingga ada kemungkinan PDIP sudah mewaspadai kemungkinan Ganjar akan mengalami penurunan daripada elektabilitasnya atau minimal stagnan. Sementara Prabowo akan terus mengalami kenaikan daripada elektabilitasnya. Dan ini yang membuat PDIP mengantisipasinya dengan merangkul banyak partai untuk mengusung Ganjar Pranowo. Karena kalau hanya mengandalkan mesin partai PDIP, tentu tidaklah menjadi jaminan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Karena kalau mau belajar dari kemenangan Jokowi selama 2 kali, tentu kemenangan Jokowi bukanlah faktor mutlak dari PDIP, tetapi juga ada dominasi atau dominan dari partai koalisi, apalagi para relawan Jokowi yang sangat militan. Dan ini yang mungkin diantisipasi oleh PDIP, karena perkembangan terakhir ini kita lihat, selain arah dukungan Jokowi yang belum menemukan titik kepastian sesungguhnya, para relawan Jokowi pun tidak sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan bahasa dikatakan para relawan Jokowi lebih nyaman atau lebih banyak mendukung Prabowo Subianto. Dan ini cukup membuat gusar dan gelisah PDIP. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, mau tidak mau PDIP harus menggemukkan partai koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Karena kalau hanya memiliki keyakinan bahwa Ganjar memang benar memiliki elektabilitas tinggi, otomatis dia akan menang. Tentu PDIP tidak perlu mencari partai yang banyak untuk berkoalisi. Bahkan PDIP sendiri pun bisa mengusung Ganjar Pranowo. Maka ketika PDIP
cukup berani mengajak Demokrat untuk bekerja sama. Tentu ini ada tanda-tanda atau alarm-alarm yang cukup genting daripada kans Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres yang akan datang. Lalu bagaimana Demokrat? Bila Demokrat tetap bertahan di koalisi perubahan yang mengusung Anies, maka ada dua kemungkinan. Pertama, Demokrat tetap mengusung Anies meskipun AHY tidak menjadi wakil Anies. Kedua, Demokrat memilih keluar daripada mengusung Anies dengan memilih berkoalisi dengan yang lainnya. Kalau Demokrat memilih bertahan dengan mengusung Anies, sementara AHY tidak menjadi wakil Anies, sementara kans Anies sendiri untuk memenangkan Pilpres yang akan datang cukup tipis, tentu Demokrat sangat dirugikan. Bahkan bisa saja itu berefek pada suara Partai Demokrat pada pileg nantinya. Dan bila Demokrat kemudian memilih bergabung dengan PDIP, meskipun untuk mendapatkan cawapres rasa-rasanya Demokrat tipis, tapi minimal Demokrat mendapatkan efek ekor, atau Demokrat akan menjadi koalisi daripada pemerintahan yang akan datang. Dan ini setidaknya membuat Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah. Bahkan AHY bisa menjadi atau menjabat posisi yang cukup strategis di pemerintahan yang akan datang bila Demokrat memilih PDIP dan koalisi ini memenangkan Pilpres yang akan datang. Selain faktor itu, mungkin juga bila kemungkinan Demokrat memilih bergabung dengan PDIP, bisa saja ini merupakan langkah Demokrat untuk mencari aman atau mensiasati kemungkinan langkah Muldoko yang terus melakukan manuver gerakan untuk melakukan pembegalan terhadap Partai Demokrat. Sehingga Partai Demokrat posisinya yang cukup terancam dan Demokrat akhirnya memilih bergabung dengan PDIP dengan harapan deal-dealan PDIP bisa membantu Demokrat selamat daripada pembekalan yang dilakukan Muldoko. Dan ini bisa saja terjadi. Dan ini juga mungkin akan menjadi bagian dari kompromi politik bila memang Demokrat dan PDIP memutuskan bekerja sama dalam koalisi mengusung Ganjar Pranowo. Sehingga bila memang PDIP dan Demokrat nantinya berkoalisi, kedua partai ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tentu saja didasarkan kepada kepentingan mereka masing-masing. Tentu PDIP diuntungkan bila memang nanti Demokrat bergabung dengan mengusung Ganjar Pranowo, setidaknya menambah kekuatan koalisi partai dan mesin partai. Sementara bagi Demokrat, bila memang nanti bergabung dengan PDIP, tentu pasti juga memiliki keuntungan dari sisi politik ke depannya bagi AHY yang akan masuk dalam pemerintahan, dan juga dari sisi aspek keamanan atau pengamanan daripada Partai Demokrat. Karena mau tidak mau, ketika Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan PDIP, tentu PDIP akan membantu atau PDIP akan membackup Demokrat sehingga Muldoko gagal melakukan pembegalan terhadap Partai Demokrat. Maka kemungkinan terbesar koalisi PDIP dan Demokrat ini apakah akan terjadi atau tidak tentu tergantung pada kompromi-kompromi politik, deal-deal politik antara kedua partai yang bisa disepakati. Pendaftaran pencapresan masih lama, dan dinamika politik terkait koalisi dan arah dukungan masih sangat dinamis karena belum ada koalisi yang bersifat permanen. Dan bila kemudian menjelang pendaftaran ini PDIP dan Demokrat pada akhirnya akan menemukan kesepakatan politik dan deal-dealan politik, ini tidak hanya kesepakatan Demokrat dan PDIP, ini juga kesepakatan SBY dan Megawati untuk rujuk kembali demi kepentingan politik mereka ke depan. Dan tentu mereka berdua sudah deal-deal politik
terkait pembagian ataupun komposisi kekuasaan ke depannya. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan ketemu dengan ulasan-ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.